Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini serta meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Di sini kami akan membagikan video mengenai topik pencemaran air. Harapan kami, video ini dapat membantu serta memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya. Mari aja kita mulai. Check it out! Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti oleh air. Di dalam tubuh kita pun terdiri dan tersusun oleh banyaknya air. Inilah yang menjadi jawaban mengapa kita itu perlu minum setiap melakukan pekerjaan apapun. Namun, pernahkah kalian membayangkan jika air itu habis dan hilang? Apa yang akan terjadi? Oke, jadi singkatnya seperti ini. Tanpa adanya air, semua makhluk hidup di muka bumi ini akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Semua ikan di laut pun akan mati dalam waktu yang singkat, serta manusia pun tidak akan bisa bertahan hidup minimal dalam waktu seminggu. Lalu, bagaimana dengan bumi? Apa yang terjadi dengannya? Pertama, bumi akan menjadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen CO2 terbesar di dunia loh. Jika nggak ada air, gas CO2 ini akan bebas terbang mengudara dan terperangkap di atmosfer. Lalu timbullah efek rumah kaca yang membuat suhu permukaan bumi ini semakin panas. Bumi tak akan lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, namun akan terlihat coklat. Bagi masyarakat kota Merauke, pasti sudah tidak lagi asing dengan tempat ini. Salah satu tempat yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Merauke. Air bersih ini merupakan pasokan terbesar di Merauke. Tapi, tahukah kalian, pada kenyataannya kualitas air bersih di kota Merauke sendiri semakin anjlok. Penyebab terbesar menurunnya kualitas air bersih yaitu kegiatan manusia yang tidak tepat dalam pengolahan limbah, mulai dari organik maupun non-organik. Hal ini dapat dibuktikan melalui keadaan saluran pembuangan yang kami temui di beberapa tempat yang ada di kota Merauke. Lokasi pertama yaitu di Semangga 2. Lihatlah. Ini merupakan akibat dari ulah manusia yang tidak tepat terhadap lingkungannya sendiri. Banyaknya sampah plastik dan lumut yang tidak juga dibersihkan. Bahkan di daerah pedesaan pun kualitas air bersih semakin menipis. Selanjutnya, saluran pembuangan yang ada di Jalan Ternate. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini mengganggu aktivitas para berkendara? Lihatlah, ini adalah air selokan yang meluap hingga ke jalan. Tidak hanya itu, bahkan menurut warga setempat, air dapat lebih meluap dan naik ke jalan jika hujan turun deras. Selanjutnya, selokan air yang ada di area sekitar Pasar Wamanggu. Sampah yang sangat banyak ini sudah pasti ulah dari manusia. Tumpukan sampah ini hanya bisa menghambat jalannya air serta mengganggu penglihatan. Jika tidak ada usaha untuk dibersihkan, maka masyarakat sekitar yang akan mendapatkan efek buruknya. Memang manusialah faktor utama dari rusaknya bumi dan alam sekitar. Bagaimana bisa bumi terlihat cantik jika manusia tidak mau mempercantik bumi? Bahkan hal kecil untuk tidak membuang sampah sembarang pun masih banyak yang menganggap remeh. Selanjutnya yaitu Pantai Lampu 1 Merauke. Biarpun tidak dampak adanya pencemaran air, namun dari banyaknya sampah inilah yang menjadikan air pantai tidak bagus. Karena apa? Karena sampah plastik adalah sampah yang tidak dapat hancur secara langsung apabila terkena air pun, ia hanya bisa melebur. Leburan-leburan sampah yang terkena air pantai inilah yang nantinya akan merusak kualitas kebersihan air. Air pantai akan kotor, ikan-ikan di dalamnya akan memakan leburan tersebut, sehingga akan banyaknya ikan yang mati keracunan. Bukankah sangat disayangkan jika para nelayan pesisir pantai tidak bisa lagi mendapatkan ikan segar? Semua akan berimbas kepada para konsumen.
Jadi, semua di bumi ini memang punya rantai makanan dan kehidupan. Cycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat, kita alihfungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Replace yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini dia penjelasan singkat tentang reuse, reduce, recycle, and replace. Air merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan makhluk hidup. Air untuk minum, memasak, dan lainnya harus bersih agar kita terhindar dari penyakit. Selalu menjaga kemurniannya dengan cara pisahkan jarak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Selanjutnya, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Lalu, jagalah sumur atau sumber air agar tidak rusak dan tetap bersih. Jadi, sekarang kita sudah tahu ya, bahwa bumi tanpa adanya air itu tidak bisa. Maka, selagi persediaan air masih ada, kita harus hemat dan menjaga kebersihannya, agar air di bumi tidak tercemar.